Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan materi kuliah kita pada kesempatan ini dalam mata kuliah Islamologi. Kemarin kita sudah berbicara tentang 3 ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Nah, sekarang yang akan saya bicarakan, dalam ketiga macam itu, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu terjadi khilafiyah, firqah yang berujung pada terbentuknya firqah. Maka kita akan kasih judul saja, materi kuliah kita hari ini adalah penyebab terjadinya khilafiyah, penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Kita akan bahas sistematikanya. Yang pertama, apa yang kapan mulai terjadinya perbedaan pendapat. Nah, kalau melihat dari segi sejarah, ketika Rasulullah SAW masih hidup secara fisik, secara jasad, maka perbedaan pendapat hampir tidak ada. Kenapa? Karena sumber utamanya masih ada, yaitu Rasulullah. Sehingga dalam berbagai macam ilmu pun, ketika ada yang tidak paham, tinggal bertanya langsung kepada Rasulullah. Ketika ada yang tidak mengerti, tinggal langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka di sanalah para sahabat mulai banyak yang berijtihad. Dan memang ijtihad tidak dilarang, oleh Rasulullah dibuka pintu ijtihad. Bahkan orang yang berijtihad itu dapat jaminan, man ijtahada fa asoba falahu ajroni, fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad kemudian dia benar hasil ijtihadnya, maka baginya akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi barang siapa yang salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Jadi salah pun dikasih pahala oleh Allah, karena sudah ada proses berpikir, yaitu ijtihad. Nah, makanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat mulai mendapatkan problem-problem. Umat Islam apalagi semakin kesini, problem-problem semakin banyak. Sedangkan teks-teks Quran, teks suci sudah selesai, tapi problem akan terus berkembang sampai hari kiamat. Makanya ada kaidah yang mengatakan an-nusus qad intaha wal waqa' la tantahi. Teks sudah selesai, Quran sudah selesai, tidak akan bertambah lagi. Hadis sudah selesai, tidak akan bertambah lagi. Tapi wan nusus an-nusus qad intaha wal waqa' la tantahi. Kejadian, problematika hidup akan terus berkembang ila yaumil qiyamah. Nah, makanya karena problem terus berkembang, kemudian masalah terus berkembang sampai kiamat, sedangkan teks Quran dan hadis sudah selesai, maka disinilah dibuka pintu ijtihad. Nah, hasil ijtihad inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tafsir, perbedaan pendapat, sehingga timbullah khilafiyah, perbedaan pendapat. Dari akibat perbedaan pendapat tersebut, maka timbul firqah, golongan-golongan, sekte-sekte, aliran-aliran. Memang sunatullah itu, tidak bisa dipungkiri. Jadi, kalau seandainya Rasulullah masih ada sampai sekarang secara fisik, masih bersama-sama kita, tidak akan terjadi firqah. Karena satu komando, satu suara. Tapi karena perbedaan tafsir, perbedaan interpretasi, perbedaan cara pandang, sehingga menyebabkan timbulnya khilafiyah, dan dari khilafiyah itu timbullah firqah. Seperti dalam ilmu tauhid, ada beberapa firqah dalam ilmu tauhid. Pendapat, golongan-golongan, sehingga menyebar menjadi sebuah firqah. Ada firqah Jabariyah, ada firqah Qadariyah, ada firqah Fulasifah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, dan yang lain, dan lain sebagainya. Mana yang benar? Kita tidak bisa mengklaim kebenaran. Kebenaran hanya milik Allah. Tetapi minimalnya kita punya batasan-batasan khusus untuk memilih firqah.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sataftariku ummati ala thalathi wa sab'ina firqah." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illal wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Siapa yang satu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku, itu saja yang kita jadi pegangan. Kita tidak boleh mengklaim firqah kita paling benar, tetapi selagi firqah kita berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Nabi, tidak lepas dari Quran dan Sunnah, ya itulah firqah yang benar. Terlepas dari firqah apa namanya. Nah, seperti itu. Ada Jabariyah dalam ilmu tauhid. Jabariyah itu golongan yang menganggap bahwa segala sesuatu keputusan itu Allah yang memaksa. Semuanya berdasarkan kehendak Allah, manusia tidak punya kekuasaan untuk berikhtiar. Sehingga aliran Jabariyah ini semuanya dikembalikan kepada Allah tanpa ada ikhtiar makhluk. Ketika ditanya, kenapa kamu kaya? Ya oleh Allah. Kenapa kamu miskin? Ya oleh Allah. Kenapa kamu pintar? Ya oleh Allah. Semuanya tidak ada ikhtiar makhluk. Ada lagi Qadariyah. Kalau Qadariyah itu yang lebih diandalkan ikhtiar makhluk yang berkuasa. Allah seolah-olah tidak ikut campur menentukan kesuksesan kita. Itu Qadariyah. Ada lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang moderat, tawassut. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya semua yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari keputusan Allah dan ikhtiar makhluk. Jadi antara hakikat dengan syariat digabungkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak lagi firqah-firqah lain dalam tauhid. Nah, kalau dalam ilmu fikih, firqah itu menjadi mazhab namanya. Karena dalam ilmu fikih ada imam mujtahid, ulama yang berijtihad. Sehingga dari ulama yang berijtihad itu lahirlah mazhab. Jadi mazhab itu adalah firqah yang timbul akibat dari pemikiran mujtahid dalam tata cara beribadah. Seperti ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nah, kenapa disebut mazhab Syafi'i? Karena mazhab itu ajaran-ajarannya yang mengikuti pemikiran Imam Syafi'i. Kenapa disebut mazhab Hanafi? Karena orang-orang yang mengamalkan ajaran agama dengan mengikuti pemikirannya Imam Abu Hanifah. Dikatakan mazhab Maliki karena mengikuti pemikirannya Imam Malik. Dikatakan mazhab Hambali dikarenakan mengikuti pendapatnya mazhab Ahmad bin Hambal. Apakah semua mazhab itu benar? Ya benar. Kebenaran hanya milik Allah. Mazhab itu benar semuanya. Semua imam mujtahid, tadi kan sudah dikatakan, kalaupun benar 2 pahalanya, kalaupun salah pahalanya 1. Bagi kita sebagai pengikut, nggak usah mikirin benar salah, ikuti saja salah satunya. Nanti mereka para imam yang mempertanggungjawabkan. Nah, itu dalam fikih. Makanya dalam fikih terjadi khilafiyah itu sudah banyak sekali perbedaan pendapat. Makanya kita harus luwes, seperti adanya kunut dan tidak kunut, adanya bilangan perbedaan tarawih, adanya khilafiyah dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, itu sudah wajar dan kita harus menghargai perbedaan. Ikhtilaful ummah rahmatun. Nah, yang ketiga, dalam bidang ilmu tasawuf, firqah-firqah itu berkembang oleh para praktisi ilmu tasawuf menjadi sebuah thariqah. Praktisi ilmu tasawuf, perbedaan praktek bertasawuf, perbedaan wirid-wirid dalam tasawuf, ini berkembang menjadi namanya thariqah. Awalnya thariqah itu adalah jalan menuju Allah. Tapi karena perbedaan cara pandang, perbedaan amaliyah, perbedaan penafsiran, para ulama-ulama pendiri thariqah itu akhirnya berkembanglah menjadi beberapa thariqah di dunia. Ada thariqah Qadiriyah, karena yang mendirikannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada thariqah Syadziliyah, karena yang mendirikannya adalah thariqah
yaitu Syekh Abi Hasan Asyadzili, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Sattariyah, ada thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, banyak thariqah. Cuma mohon maaf, berbicara masalah thariqah, kalau kita mau bertasawuf, jadi tasawuf itu ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis. Kalau tasawuf teoritis, yaitu yang tertulis di buku, dikaji di kampus, di pesantren. Tasawuf teoritis. Tapi orang yang mengkaji tasawuf belum tentu bisa mengamalkan tasawuf. Karena banyak orang ilmuwan tasawuf tapi akhlaknya tidak bertasawuf. Kan kemarin sudah dibahas bahwa bertasawuf itu adalah supaya akhlak kita menjadi akhlak yang benar, hatinya terpuji, tidak tercela. Makanya untuk setelah mengkaji tasawuf perlu kita berpraktek tasawuf. Praktek bertasawuf adalah dengan cara mengikuti thariqah. Nah, thariqah ini berkembang, banyak sekali cabangnya. Karena banyak pendiri. Cuma mohon maaf, dari sekian banyak thariqah memang ada kebagi dua. Ada thariqah yang mu'tabaroh, diakui kesohihannya. Ada thariqah yang ghair mu'tabaroh, yang tidak diakui kesohihannya. Nah, kalau kita mau praktek bertasawuf, ikuti thariqah yang sahih, yang mu'tabaroh. Seperti apa thariqah yang mu'tabaroh? Minimalnya ada sebuah kaidah. Kalau kita mau mengikuti thariqah harus yang mu'tabaroh, di antaranya ada 7 syarat thariqah disebut mu'tabaroh. Ada sebuah kaidah, wa ja'alu thariqatan mu'tabaroh laha syurutus sab'ati mustaharoh. Allah telah menjadikan thariqah yang mu'tabaroh itu dengan 7 syarat. Apa saja syarat thariqah itu? Yang pertama, syarat thariqah disebut mu'tabaroh. Yang pertama yaitu mursyidun. Wa ja'alu thariqatan mu'tabaroh mursyidun wirdun wa muridun yattabi. Talqinun ay ijazatun fal tastami. Silsilatun ay sanadun ay silsilatun zawiyah wa adabun lazimun bit thariqah. Ada 7 syarat thariqah disebut mu'tabaroh yang diakui kesohihannya. Di antaranya yang pertama mursyidun. Satu harus punya mursyid. Jadi thariqah disebut mu'tabaroh sahih kalau yang pertama ada mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid itu guru pembimbing ruhani yang membimbing akhlak kita, membimbing ruh kita agar berada pada jalan yang benar menuju Allah. Guru ruh, guru ruhani. Karena awas, guru itu ada 3. Ada guru tangtu, orang tua kita. Ada guru bantu, para guru nih yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, ada guru khusyuk. Nah, guru khusyuk itu guru mursyid yang membimbing ruh kita supaya bisa khusyuk ibadah kepada Allah. Yang kedua wirdun. Syarat thariqah disebut mu'tabaroh, ada wirid, ada amalan. Amalannya apa? Dan amalannya tidak boleh keluar dari amalan Al-Quran dan Sunnah. Biasanya amalannya berupa bacaan la ilaha illallah, zikirnya, istighfar, sholawat, dan amalan sunnah-sunnah lainnya yang tidak keluar dari syariat tentunya. Karena thariqah itu harus berpadu dengan syariat. Thariqah itu perpaduan antara syariat dengan thariqah itu. Jadi jangan sampai thariqah keluar dari syariat. Thariqah itu untuk menyampaikan syariat. Syariatnya sudah ada, disampaikan oleh thariqah kepada Allah, oleh mursyid dalam thariqah. Jadi satu ada mursyid, kedua ada wirid, yang ketiga ada murid yang mengikuti. Tidak sah sebuah thariqah kalau guru pembimbingnya ada, mursyidnya, wiridnya ada, tidak ada pengikut, tidak ada murid, tidak sah, harus ada murid yang mengikuti. Kemudian yang keempat harus ada talqinun ay ijazah. Harus ada ijazah, ada talqin dari guru kepada murid, diberikan amalannya ini, diijazahkan. Yang kelima sanad ay silsilah. Guru mursyidnya itu sanadnya harus nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh maqtu'us silsilah, tidak boleh terputus silsilahnya. Jadi guru kita punya guru kita itu nyambung ke gurunya, nyambung ke gurunya, nyambung ke gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bersanad, jelas sanadnya. Kemudian yang ke berapa? Tadi mursyid, murid, mursyid, wirid, murid, talqin, sanad.
Yang keenam, harus ada zawiyah. Zawiyah itu tempat untuk penyebaran thariqah. Ada madrasah, ada pesantren, ada lembaga apa, tempat apa, depokan dan sebagainya. Yang penting tempat itu bisa digunakan untuk penyebaran, untuk mengamalkan ajaran thariqah. Yang ketujuh, adab. Dalam sebuah thariqah, adab itu sangat penting. Kesopanan antara murid kepada guru itu sangat diutamakan. Karena apabila ada murid yang suul adab, jelek akhlaknya terhadap guru, maka itu bisa mempengaruhi kepada sukses dan tidaknya kita berthariqah. Nah, banyak sekali, silahkan kita bisa memilih thariqah mana yang kita inginkan. Yang penting semuanya sama baik dan tujuannya sama lah, untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu terjadi firqah-firqah, perbedaan khilafiyah itu karena posisinya Rasulullah sudah wafat secara fisik, sehingga para sahabat, para tabi'in dan ulama untuk menghadapi problem-problem kekinian, untuk menghadapi masalah-masalah yang berkembang, maka perlu diakan ijtihad. Dari hasil ijtihad itulah timbul perbedaan tafsir, timbul perbedaan pendapat, dan dari perbedaan pendapat itulah melahirkan firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam Islam. Jadi itu sudah sunnatullah, tidak bisa kita hindari. Tapi walaupun berbeda, tetap harus wa'tasimu bihablillah, bersatu padu, jangan berseteru. Kita harus tetap berjamaah, jangan berpecah belah, karena al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu adalah siksa. Itu saja untuk materi kuliah kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan walaupun berbeda pendapat, tetap saling harmonis, saling menghargai, saling menghormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.